Arba'in An-Nawawi. Sesuai dengan judulnya, Arba'in itu artinya 40, An-Nawawiyah itu artinya menisbatkan terhadap penyusunnya. Yang mengarang kitab itu yaitu Imam Syarafuddin bin Yahya An-Nawawi, atau dijuluki lebih populer dengan istilah Imam An-Nawawi. Nawawi itu adalah nama daerah. Di Indonesia ada tokoh ya, Nawawi, imam, tapi bukan imam, tapi Syekh An-Nawawi. Kalau itu ya nama Nawawi Al-Bandani itu An-Nawawi, nama orangnya itu An-Nawawi. Itu hidupnya lebih akhir, generasinya Mbak Khalil Bangkalan seperti itu ya Ibu. Ketika dalam riwayatnya itu beliau menuntut ilmu bersama di Madrasatul Ulama. Yang kita bahas di sini adalah kitab Arba'in An-Nawawi karena namanya Yahya. Syekh Syarafuddin Yahya. Syarafuddin adalah nama kunyah atau nama julukan karena beliau itu memiliki sebuah kemuliaan di dalam agama karena rekam jejaknya, karena perjuangannya, sehingga dijuluki sebagai Syarafuddin. Simbol kemuliaan agama itu pada Imam Nawawi seperti itu. Kalau namanya cuma Yahya saja dan usul kita. Kemudian di sini menghimpun sebanyak 40. Ini kalau saya baca di mukadimahnya agak panjang, jadi saya kutip saja seperti itu. Ini belum poin pada hadis 1 sampai 40 ini dari mukadimah atau prolog daripada Imam Nawawi. Beliau mengutip kenapa yang disusun 40 hadis, kenapa tidak 30 saja, kenapa tidak 10 saja, tapi yang dipilih angka 40. Nah, ternyata di situ ada sumbernya ya, yang memotivasi beliau kemudian menyusun hadis, himpunan hadis yang berjumlah 40 ya. Di sini disebutkan sebuah hadis, saya bacakan: Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahullahu yawmal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Dalam hadis ini disebutkan ya, kalau hadisnya ini riwayat Imam Baihaqi dan juga dari Imam Malik. Hadis ini menyebutkan siapa dari umatnya Nabi Muhammad yang menghafal 40 hadis, hafal 40 hadis yang berkaitan dengan urusan agama, maka kelak di hari kiamat Allah akan membangkitkannya, digolongkan termasuk golongannya para fuqaha, ahli fikih dan para ulama. Ini kalau yang hadis hafal hadis 40. Kira-kira ada yang hafal hadis 40 enggak ya? Belum ya, insyaallah. Yang penting niat dulu aja. Kita harus tetap optimis. Sekalipun usianya saya yakin dengan banyak yang sudah lanjut usia, tapi tidak menghalangi niat-niat yang bagus. Kalau di berbagai pesantren ini hadis ini dijadikan buat hafal. Termasuk saya punya madrasah di rumah, itu anak-anak kecil itu saya suruh hafalin hadis ini juga. Ya alhamdulillah hafal seperti itu. Tapi ya untuk kepahamannya tentu kurang. Tapi yang penting hafal dulu saja seperti itu. Ya. Itu satu riwayat hadis. Kemudian dalam riwayat Abi Darda, ya, ini riwayat dari perawi yang berbeda dengan nada yang sama. Siapa dari kalangan umatnya Rasul yang hafal atau memahami dari hadis jumlahnya 40, kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Kelak di hari kiamat aku Nabi Muhammad akan memberikan syafaat dan menjadi saksi bahwa dia termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat. Seperti itu. Kemudian ada riwayat lagi, riwayat Ibnu Umar. Di situ disebutkan kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi syuhada. Siapa yang mempelajari kemudian menghafal 40 dari hadisnya Nabi Muhammad, dia ditulis di hadapan Allah, digolongkan golongannya para ulama dan digiring husyira fi syuhada. Kelak di hari kiamat digiring bersama dengan para syuhada, para pejuang-pejuang yang mati di jalan Allah. Ini banyak lagi, kayaknya sudah cukup, tidak perlu saya sampaikan lagi karena intinya ini adalah kabar gembira semua. Barang siapa ada yang menyebutkan mendapatkan syafaat di golongan ulama, di golongan syuhada seperti itu. Ada lagi al-udkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Kalau dalam riwayat lain lagi disebutkan siapa dari umatku kemudian dia mempelajari 40 dari hadisnya Nabi Muhammad, itu kemudian di hari kiamat Allah mengatakan kepada mereka yang hafal 40 hadis, silahkan udkhul min ayyi abwabil syi'ta. Udkhul al-jannah min ayyi abwabil syi'ta. Silahkan kamu nanti masuk surga dari pintu manapun. Ini sebuah kemuliaan yang Allah berikan. Berangkat dari sini, ya, kemudian Imam Nawawi itu menyusun. Sekalipun di sini dikomentari bahwa hadis itu secara garis besarnya hadisnya adalah dhaif. Hadis tentang keutamaan menghafal mempelajari 40 hadis ini adalah hadisnya apa? Dhaif. Tapi beliau di akhir kata mengatakan bahwa mengamalkan hadis dhaif untuk kepentingan fadhailul amal, untuk kepentingan memotivasi at-targhib wa tarhib, ya, memotivasi supaya lebih semangat dalam beribadah, itu hukumnya diperbolehkan. Yang enggak boleh itu adalah hadisnya hadis maudhu'. Hadis maudhu' namanya hadis palsu, hadis yang
sifatnya apa? Buat-buat dusta. Nabi tidak mengatakan, tapi kemudian dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dilarang. Kalau hadis dhaif itu untuk fadhailul amal ini tidak dipermasalahkan. Sekarang kalau untuk putusan hukum tidak boleh. Untuk putusan hukum ya ini halal, ini haram, itu harus mencari hadis yang kuat. Tapi kalau untuk fadhailul amal itu tidak apa-apa, untuk memotivasi supaya kita semangat. Di samping itu juga faktor dhaifnya sebuah hadis itu adalah sangat ringan sekali sebenarnya. Ya, kadang gurunya ya, dia punya sanad yang gurunya itu mungkin dia tingkat hafalannya rendah yang menjadikan kualitas hadisnya itu belum bisa diterima. Tingkat rendahnya hafalan itu juga para ulama menyimpulkan sebagaimana disiplin dalam menurut pandangan Imam Bukhari itu tingkat dobet atau hafalan yang menjadikan hadis sahih itu sekira dia mendengarkan hadis kemudian dia langsung hafal, dengar sekali langsung hafal. Jadi kalau kita gambarkan misalnya kita itu di zaman para perawi hadis, ini saya jamin kita semua ini hadisnya dhaif semua. Ya, karena dengar sekarang besok sudah apa? Sudah lupa. Kadang masih hafal kefahamannya, tapi kalau secara apa? Hafal secara teksnya, lafadznya sesuai dengan apa yang disampaikan itu sangat sulit sekali. Apalagi hadisnya kan sangat wajah ada yang panjang sekali seperti itu ya. Jadi dhaif itu karena faktor seperti itu saja. Ada kalanya tingkat hafalannya seperti itu ya. Jadi saya rasa cukup ini untuk memperkenalkan diri. Kenapa kita mempelajari kitab Al-Hadits An-Nawawi sebagai harapan dari penyusun kitab ini. Semoga kita semua juga sekalipun tidak hafal ya atau belum hafal, semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digolongkan orang yang ikut ya dalam rangka memahami 40 hadis ya, sehingga kita kelak juga bisa digolongkan, dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para ulama, bersama para syuhada dan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja kita mulai hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awwalu innamal a'malu binniyat. Hadis yang pertama, biasanya saya kalau ngaji itu saya menggunakan makna pesantren yang macam salam seperti itu, tapi saya melihat ini jamnya ini tidak memungkinkan. Ya, saya mulai jam 5 sampai jam 6 kurang 5 menit kayaknya lebih nanti ya seperti itu. Jadi kalau di mana itu kan nanti tidak ada kerannya. Nah, bulan Ramadan ini ya sebenarnya kita iktifaan saja, kita mengambil yang ringkas saja, semoga tetap mendapatkan keberkahan dari mempelajari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Hadis yang pertama menjelaskan tentang hadis innamal a'malu binniyat. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab. Hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin, pemimpinnya para mukmin, dijuluki sebagai Amirul Mukminin atau istilah populer lainnya adalah Khulafaur Rasyidin seperti itu. Tapi lebih tepatnya yang menisbatkan diri sebagai Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sekalipun dalam realitanya ada 4 ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali seperti itu. Tapi yang menisbatkan pertama Amirul Mukminin justru siapa? Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ya, karena dia adalah sebuah pidato, dia menyampaikan bahwa kamu sekalian adalah orang mukmin dan saya adalah amirnya. Kemudian Ubay bin Ka'ab menisbatkan ini berarti pertama yang memproklamirkan diri sebagai Amirul Mukminin. Seperti itu. Radhiyallahu anhu qala, beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mengatakan saya mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, dawuhnya Nabi, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sebuah amal itu tergantung dari niatnya. Kita semua itu dalam melakukan aktivitas itu ada aktivitas yang tampak, yang lahir itu dibagi 2. Ada yang berupa ucapan, ada yang berupa tindakan. Baik itu ucapan ataupun tindakan, semuanya itu tergantung daripada niatnya. Tergantung maksudnya apa? Nilai pahalanya di hadapan Allah itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya itu tidak bagus, maka amalnya juga tidak akan bagus. Makanya di sini sebagai permulaan hadis ini dijadikan sebagai muqaddimah, dikasih di hadis yang pertama. Tujuannya apa? Supaya kita itu membersihkan diri, supaya kita itu menata diri. Karena apa? Kita semua dalam melakukan sesuatu pasti ada niatnya. Termasuk kita hadir di sini,
Kadang satu orang dengan satu yang lain itu nilai pahalanya berbeda-beda karena kadar niatnya juga berbeda-beda. Makanya penting dari rumah jenengan yang termasuk kita semua harus ditata niat. Saya mau ngaji itu karena apa? Kalau hanya karena mergo kepenak ya, nanti nilai pahalanya berbeda. Atau karena mungkin insya Allah ada ya. Seandainya ada keterbatasan seperti itu ya, wah barangkali nanti ada sesuatunya. Kira ada sesuatunya ada ya? Targetnya ada ya? Ada. Barangkali kalau di rumah tidak punya apa-apa, insya Allah saya yakin ada, pasti punya semua. Semisal ada yang bernasib seperti itu, wah saya lebih baik ikut ngaji nanti biar dapat sesuatu. Itu berarti di awal itu datang ke majelis ngaji punya motivasi yang berbeda, punya niat yang berbeda. Itu pun nanti Allah akan memberi pahala berbeda-beda. Ya, makanya kita tata ya niat kita datang di sini memang benar-benar ya niat yang banyak, niat thalabul ilmi, mencari ilmu, niat silaturahmi. Yang di sini banyak dari para saudara-saudara kita bisa berjumpa, kita bisa bersalaman, kita bisa memandang sesama muslim, kita nanti akan menyapa, kita niatkan nanti akan ma'ruf nahi munkar. Kalau misalnya ada satu jamaah yang mungkin bisa kita tegur karena ada sebuah kelalaian, sekalipun dalam nyatanya tidak ada yang kita tegur, kalau kita sudah niat ma'ruf nahi munkar, itu juga nanti bernilai pahala. Kita niatkan juga karena ini adalah masjidnya Allah. Kita duduk di sini, ya, kita niatkan kira-kira sudah niat ini kan, semua atau belum ini? Belum kan? Niatkan itikaf. Itikaf kan tidak harus berdiam diri kan, tidak ya. Termasuk sambil mendengarkan hadisnya Nabi dahulunya Allah, itu juga bernilai pahala. Semakin banyak seperti itu ya, semakin banyak niat, maka nanti pahalanya akan semakin banyak. Misal kita akan baca Al-Quran kita niatkan sebagai memenuhi perintahnya Allah. Niat juga menghidupkan waktu khususnya di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran. Kita niatkan juga untuk mengeluarkan ilmu-ilmu karena semua sumber ilmu itu dari Al-Quran. Kita niatkan juga kalau nanti ada orang yang lewat supaya mendengarkan, nanti juga dia mendapatkan pahala. Kan banyak sekali nih. Ya. Kita semua mau makan. Kita ditata niat kita itu. Ya. Kira-kira kalau makan dengan niat apa? Niat apa? Niatnya gimana? Pengen makan gitu. Maka kita niat bahwa kita memenuhi perintahnya Allah, karena Allah memerintahkan kulu washrabu. Ini perintah Allah, sekalipun yufidu al-ibahah. Tapi kalau untuk kita niatkan makan, ini sebagai wasilah supaya kita bertenaga, supaya tenaga kita nanti akan kita curahkan ya untuk sholat, untuk ngaji, untuk berbakti kepada semua yang memberi manfaat kepada semua. Karena makan itu kan nanti menjadikan sebuah energi. Seperti itu ya. Kalau coba kita sholat ya. Rukunnya sholat itu salah satunya apa? Berdiri. Kalau semisal jenengan tidak makan, kalau satu hari berdiri coba masih kuat tidak makan ya? 2 hari tidak makan, kira-kira berdiri kuat atau tidak? Kita makan niat untuk apa? Untuk wasilah litoan, sebagai perantara untuk melakukan sebuah ketaatan. Nanti makannya bernilai pahala. Kita niatkan juga makan istikhrajul syukri, supaya kemudian setelah kita makan nanti kita bisa bersyukur. Kita bisa mengatakan alhamdulillah. Itu kalau kenyang. Kalau lapar mau bilang alhamdulillah ya sulit, ya. Alhamdulillah dalam rangka apa? Mensyukuri karena diberi kenikmatan makan kan karena setelah apa? Setelah makan. Kita tidur juga kita niatkan. Semua yang bersifat mubah itu bisa bernilai pahala kalau catatannya itu apa? Didasari dengan niat. Semakin niat kita itu banyak, ya, sekalipun amalnya satu, maka nanti mendapatkan nilai yang pahala yang sangat banyak di sisi Allah. Maka besok di hari kiamat itu ada orang yang amalnya itu minim, tapi mengherankan setelah buku catatannya dibuka ternyata di sana ada berbagai amal ibadah. Setelah diketahui diselidiki, oh ternyata dia itu pintar, dia itu cerdas dalam mengelola urusan apa? Urusannya. Nah ini kita di awal disuguhkan dengan hadis ini supaya kita itu bisa menata hati. Apalagi bulan Ramadan ini, ya, bulan yang di sana banyak sekali futihat lahu abwabul khair. Semua potensi-potensi amal baik itu sangat mudah sekali kita jangkau kalau di bulan Ramadan ini. Kalau seandainya tidak di bulan Ramadan akan sangat sulit. Seperti itu ya, kita niatkan. Bismillah, di awal Ramadan ini saya niat akan bersungguh-sungguh dalam menahan hawa nafsu. Saya akan bersungguh-sungguh untuk berkata supaya tidak berbohong. Saya akan niat untuk tadarus Al-Quran, tahajud 2 kali khataman atau 3 kali khataman. Saya niat akan sedekah, memperbanyak apa? Memperbanyak sedekah. Saya akan niat sholat tarawih full. Saya akan niat berbagai amal-amal kebaikan saya niatkan semua. Jangan niat ya, sudah mendapatkan pahala, satu pahala. Karena dahulunya Nabi Muhammad SAW ya, ketika seseorang memiliki niat kebaikan itu langsung dicatat satu pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kemudian kok nanti kok dalam realitanya benar-benar terlaksana niat bagusnya, maka nanti dicatat berapa? 10 pahala ila sab'ami'atin ila adhafi adhafi. Bisa sampai 700, bisa sampai sesuai dengan kehendak Allah, tergantung dari kadar keikhlasannya. Tapi minimal sudah niat itu mendapatkan pahala satu. Ini satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ya, kalau umat sebelumnya ya, kalau belum amal ya tidak digajar. Tolongnya berkawin nih, hitung-hitungan orang yang bekerja itu ya, kalau sudah bekerja baru dibayar, baru niat bekerja kalau sudah dibayar itu ya, kalau ada Allah tidak ada. Ya, ini sebuah satu case. Apalagi ini di bulan Ramadan, di mana dilipat gandakan, berarti niat satu dilipat gandakan berapa? 10, khusus di bulan Ramadan. Makanya kita kumpul masih di awal, kita niat yang banyak. Saya niat mau sedekah, nanti pada realitanya kok tidak sesuai, itu tidak kemudian pahalanya tidak jadi enggak. Sudah dihitung apa? Sudah dihitung Pak. Yang penting jangan membohongi malaikat ya. Dari awal saya cuma ngomong aja Allah, dan malaikat lebih tahu seperti itu ya. Beda kalau amal jelek. Ini sebagai wujud kasih sayangnya Allah kepada kita umat Muhammad itu. Kalau niat jelek belum dilakukan, itu amalnya itu belum dicatat. Ada orang niat mau berbuat buruk belum dilakukan, maka malaikat ini belum nyadar. Tapi kalau sudah benar-benar melakukan, itu mau dicatat dan ditampil sama malaikat. Itu hadisnya menyatakan seperti itu. Nanti ditunggu sampai beberapa waktu. Katakan ditunggu sampai 1 jam. Barangkali nanti dia bertobat. Kalau ternyata bertobat, sudah melakukan keburukan terus bertobat, tidak jadi dicatat amal buruk, tapi dicatat tidak jadi dicatat amal buruk, diganti dengan amal apa? Amal baik. Kalau ternyata tidak bertobat ya dicatat amal buruk, tapi catatannya cuma berapa? Cuma 1 saja. Makanya banyak yang iri terhadap kita. Ya, umat-umat terdahulu itu meri, bahasa di Jawa itu apa? Meri, iri terhadap kita umat Muhammad. Umurnya pendek, tapi pahalanya itu suka dilipat gandakan sama Allah. Itu semua adalah barokahnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada selainnya. Nah, di sini ditegaskan Nabi menyebutkan innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung dari niatnya. Ya, nanti kalau dalam pembahasan ilmu fikih itu dibahas lagi, termasuk ada Imam Syafi'i, Imam Malik. Amal sahnya amal tergantung dari niatnya. Sehingga kalau menurut Imam Syafi'i ini ya, kalau ngamal kok tidak ada niatnya, berarti amalnya tidak sah. Sholat harus ada niat, wudu harus menyatakan niat. Niat itu termasuk pekerjaan hati, jadi tempatnya di hati. Ya, lisan itu sifatnya hanya mempermudah saja. Misalnya orang mengatakan saya niat sholat, usolli fardhu dhuhri, lisannya mengatakan seperti itu, hatinya kosong, hatinya tidak dihadirkan, ya sholatnya tetap tidak. Karena sah dan tidaknya amal itu tergantung dari niatnya. Nanti berlanjut untuk semua amal-amal yang bersifat ibadah badaniyah, ada wudu seperti itu ya, ada haji, ada zakat, itu semuanya itu muaranya pada innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nabi mengatakan seseorang itu akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan di sisi Allah tergantung dari apa yang dia niatkan. Kembali lagi terhadap apa yang tadi kita sampaikan. Jadi ini menegaskan kepada diri kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memandang kita semua itu dari apa yang ada di hati kita. Ya. Kalau kita menilai dari sisi dohir saja, karena memang dimensi kita itu sesuatu yang bisa kita jangkau itu sesuatu yang secara lahir. Saya tidak tahu ya, apa yang ada di hati jenengan semua. Begitu juga jenengan tidak tahu apa yang ada di hati kita, sehingga menilainya sesama manusia itu secara lahir seperti ini. Tapi kalau Allah itu mengetahui apa yang ada di hati masing-masing. Seperti itu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap seseorang melakukan sesuatu pasti di sana memiliki sebuah motivasi, memiliki sebuah dorongan. Kenapa dia melakukan sesuatu tersebut seperti itu? Dan Allah lebih mengetahui. Seperti itu ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak memandang kalian semua, apa yang ada di fisik, apa yang ada di jasad, apa yang ada di wajah, apa yang tampak. Allah itu tempat menilainya itu apa yang ada di hati. Banyak ya amal-amal yang bentuknya baik tapi busuknya niat menjadi amal jelek. Ya, dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru amal dunya bisa berbisukin niat. Nabi menyebutkan banyak sekali amal-amal yang secara fisik, secara bentuk, secara lahir, secara kasat mata itu amal-amal akhirat. Misalnya baik itu ngaji, baik itu sholat, dan semua berbagai amal kebaikan secara lahir. Tapi di hadapan Allah tidak diterima karena apa? Karena buruknya. Termasuk apa yang disampaikan oleh Nabi dalam terusan hadis ini. Faman kanat
hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya, ya, hijrah itu artinya an-naql min baladin ila baladin akhar, pindah dari satu negara, pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Di masanya Nabi, hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu dari Mekah menuju Madinah, seperti ini. Ini perjalanan yang sangat melelahkan. Dari Mekah sampai Madinah itu kira-kira jaraknya berapa kilo ya? Pak Haji yang sudah 600 kilo ya? Jarak 600 kilo, sangat jauh sekali ya. Kalau dari Wonosobo sampai Jakarta aja paling berapa? 500-an ya. Jalan kaki, tidak pakai kendaraan, dalam keadaan gelap gulita. Nabi juga dalam hijrahnya tidak menggunakan jalan utama, lewat jalan-jalan tikus. Bahkan Nabi dan Abu Bakar itu menyewa seseorang yang sudah ahli yang tahu jalan-jalan tikus. Kenapa? Karena mereka dihadang. Nabi dan Abu Bakar itu apa? Dihadang oleh orang Quraisy, ya. Kalau ketemu langsung akan dibunuh. Pindahnya Nabi juga tidak seperti kita. Kalau mau pindah dari sini mau ke tempat lain semuanya dibawa. Kalau punya rumah, punya sawah yang dijual dulu, tidak sempat seperti itu. Ya. Bisa selamat sudah matur nuwun. Tapi antusias dari warga Madinah yang dulu bernama Yathrib sangat luar biasa. Ya. Mereka menyambut dengan sukacita, dengan penuh dengan kegembiraan. Mereka punya rumah dibagi dua, mereka punya sawah-sawahnya dibagi dua, boleh diberikan kepada Nabi dan para sahabatnya. Mereka punya peternakan, kalau punya 10 ya dibagi 2, 5. Ini sangat luar biasa. Yang kita mungkin tidak bisa seperti itu ya. Makanya disebutkan imannya orang Ansor ini luar biasa. Ansor itu artinya orang yang menolong ya Nabi Muhammad dan juga para sahabat-sahabat. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, hubbul Ansor minal iman, bahwa cinta terhadap penduduk Ansor bagian daripada keimanan. Karena iman mereka sangat luar biasa. Tapi hijrah yang sangat memilukan, yang sangat melelahkan, yang di situ tidak banyak, yang sangat banyak dari sahabat yang hijrah dari Mekah belum sampai Madinah itu sudah mati konangan sama orang-orang Quraisy, masya Allah. Ya. Dan mereka hijrahnya tidak gerombolan, bareng-bareng, sendiri-sendiri, karena kalau bareng-bareng nanti ketahuan. Itu dilakukan sampai berhari-hari. Banyak yang kemudian terpisah dari orang tuanya, anak terpisah dari orang tuanya, dan istri terpisah dari suaminya, seperti itu ya. Di sini hijrah merupakan sebuah kewajiban di awal. Ya. Kenapa wajib? Karena di Mekah tidak memungkinkan untuk menjalankan syariatnya Allah. Dan ini masih berlaku sampai hari ini. Dalam hadis ini disebutkan seperti itu ya. Kalau kita hidup di sebuah daerah, di sebuah wilayah, sekira kita mau melakukan sholat dan bisa, kita mau mencari yang halal sulit. Kalau ada tempat yang kita mudah untuk sholat, untuk menjalankan syariat, wajib pindah. Ya, karena bumi Allah itu sangat luas. Wajib untuk berhijrah seperti itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Yaitu hijrah merupakan satu kewajiban mereka yang hijrahnya itu memang murni dalam rangka menyelamatkan agamanya, dengan merelakan ya, meninggalkan urusan duniawinya. Dia punya rumah, dia punya sawah, dia punya pekerjaan, ditinggalkan semuanya demi menyelamatkan agamanya. Dengan niat tulus karena Allah, fa hijratuhu ilallah wa rasul. Maka dia nanti hijrahnya juga bernilai juga karena Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya. Barang siapa yang hijrahnya pindahnya dari Mekah ke Madinah itu tujuannya adalah di dunia. Karena faktor tujuannya dunia. Ada tidak yang tujuannya seperti itu? Ya ada. Karena di sini disinggung. Tapi baiknya Rasul, bagusnya bahasanya Rasul kalau menyindir tidak pernah secara ceplos, apalagi di majelis umum kemudian ingin menyinggung langsung disebutkan, kamu salah, tidak. Ya, seperti itu. Sebagaimana perkataan dari Imam Syafi'i, kalau ada seorang itu menegur kok di muka umum yang sekiranya bisa menjatuhkan marwahnya, maka itu bukan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, tapi itu bagian dari menjelekkan, menjatuhkan harga diri seseorang. Kalau mau menegur ya di tempat yang sifatnya privasi, yang sifatnya itu pribadi, seperti itu. Nah ini Nabi menyinggung, siapa yang hijrah pindah dari Mekah ke Madinah kok tujuannya untuk apa? Dunia. Yusibuha, supaya dia mendapatkan untuk urusan bisnis, untuk urusan usaha. Tapi kalau ada yang kiruha, atau dia tujuannya adalah untuk menggeret seorang perempuan supaya bisa dinikah. Ini kemudian sebagian ulama pun ini menjadikan hadis ini sebagai judul, ya, karena ada orang yang bernama Ummu Qais, seperti itu ya, orang perempuan bernama Ummu Qais dilamar sama orang laki-laki, ya. Kemudian si perempuan ini menyatakan, saya tidak mau nikah sama kamu kecuali kamu ikut hijrah. Nah, akhirnya ini motivasi seorang laki-laki ini hijrahnya itu supaya diterima lamarannya, supaya dia jadi nikah dengan perempuan yang dilamar. Berarti dia motivasi hijrahnya itu karena apa?
Nabi mengatakan kalau tujuannya seperti itu, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dia tetap mendapatkan. Dia tetap mendapatkan dunia yang dia cita-citakan, yang dia inginkan. Tapi untuk urusan akhirat itu tidak mendapatkan. Itu masih ada nilai kebagusan di sisi Allah. Harusnya ya kalau urusan agama, urusan akhirat ya niatnya dan karena Gusti Allah seperti itu. Tapi kalau semisal niatnya bukan karena Allah, harusnya tidak mendapatkan semua dunia dan akhirat. Tapi tidak. Allah mengatakan kalau niatnya dunia, dia akan mendapatkan. Tapi mendapatkannya cuma urusan apa? Dunianya saja. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah menyebutkan mangkana yuridu dunya nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, dia akan mendapatkan. Tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dia tidak akan mendapatkan nasib, tidak akan mendapatkan bagian daripada urusan akhirat kelak di hari kiamat dan juga di surga Allah. Tapi kalau wa ma yuridu shawabal akhirah nu'ti minha, ya, siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, itu janjinya Allah di Al-Quran di dunia